Di tengah panas membara jalanan Texas, seekor anak bobcat kecil berdiri tak gentar di Highway 83, menghentikan lalu lintas dengan keberanian yang tak biasa. Mobil-mobil mengerem mendadak. Suara klakson bersahut-sahutan. Namun si kecil itu tetap bergeming, seolah berusaha menyampaikan pesan yang mendesak. Petugas Elena Carson, yang sudah lebih dari 1 dekade bertugas di jalanan panas Texas, langsung merasakan ada yang berbeda saat ia melihat anak bobcat itu. Bukan sekadar hewan tersesat. Di kaki kecilnya ada alat logam berwarna biru yang mengisyaratkan sesuatu jauh lebih dalam dari yang tampak. Tanpa sadar, Elena menggenggam kuat papan catatan di tangannya. Tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini akan mengubah hidup lebih dari satu makhluk. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Dukunganmu berarti untuk terus membagikan kisah-kisah penuh harapan ini. Sinar matahari membakar aspal saat Elena menerima laporan radio tentang gangguan satwa liar yang tidak biasa di Highway 83. Mobil patrolinya melaju cepat, menembus lalu lintas yang melambat, sambil pikirannya terus memikirkan kemungkinan di balik kejadian ini. Saat tiba di lokasi, ia melihat kerumunan kecil pengemudi yang berhenti, beberapa mengarahkan kamera ponsel mereka ke median jalan. Di sana, di antara debu dan suara klakson, seekor anak bobcat kecil tampak mondar-mandir gelisah, kadang melangkah ke jalan, lalu mundur ketakutan. Elena memarkir mobil dan segera mendekati seorang pria yang tampak menjaga jarak dari hewan kecil itu. Pria itu, dengan kaos koboi lusuhnya, menjelaskan bagaimana anak bobcat itu muncul entah dari mana, tampak cemas dan tak mau pergi. Ada keanehan yang membuat Elena semakin waspada. Perilaku seperti ini jarang terjadi pada satwa liar. Mengambil teropong dari mobilnya, Elena memperhatikan dengan seksama, dan menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah alat pelacak di kaki bobcat itu. Benda kecil dengan label biru itu bukan peralatan biasa. Ini adalah penanda lokasi, biasanya dipakai untuk darurat oleh pendaki. Elena segera menghubungi Departemen Taman dan Satwa Liar Texas untuk meminta bantuan spesialis. Tak lama kemudian, Dr. Thomas Wilder, ahli biologi satwa liar berpengalaman, tiba di lokasi dengan truk putihnya. Thomas, yang bertahun-tahun menangani kasus satwa liar, segera menyadari bahwa ini bukan kasus biasa. Dengan tatapan serius, ia mengamati anak bobcat tersebut, lalu bergumam pelan, "Ini bukan kalung dari proyek kita." Setelah pemeriksaan lebih dekat, Thomas menyadari bahwa kode pada alat pelacak itu cocok dengan sistem pelacakan pendaki. Sebuah kabar buruk datang. Ada laporan seorang pendaki bernama Marcus Nolen hilang sejak semalam di Taman Negara bagian Fortress Ridge. Elena dan Thomas saling pandang, perlahan menyadari bahwa bobcat kecil ini mungkin membawa pesan hidup atau mati. Keputusan cepat dibuat, mereka akan mengikuti kemanapun anak bobcat ini membawa mereka. Dengan hati-hati, Elena dan Thomas melangkah ke dalam hutan, mengikuti jejak kecil hewan mungil itu. Suasana berubah drastis. Dari panas menyengat jalan raya ke teduhnya pepohonan oak dan juniper di hutan belantara. Anak bobcat itu, seolah mengerti misi mereka, terus menoleh ke belakang memastikan mereka mengikuti. Jalanan setapak membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan, meninggalkan suara mobil dan dunia manusia jauh di belakang. Thomas menemukan jejak sepatu yang baru di tanah, bukti bahwa Marcus memang melewati jalur ini. Tak jauh dari sana, mereka menemukan tanah yang rusak, daun berserakan, dan noda darah samar di antara rumput. Anak bobcat itu berhenti di tepi lereng curam, mengeong dengan suara melengking, penuh kecemasan. Elena dan Thomas melihat ke bawah. Di dasar jurang, seorang pria tergeletak di bawah batang pohon besar. Marcus Nolen masih hidup, tapi terluka parah. Kakinya terjepit dan tubuhnya lemah karena dehidrasi. Dengan koordinasi cepat, Elena menghubungi pusat untuk meminta evakuasi medis darurat. Sementara menunggu, mereka menuruni lereng dengan perlengkapan darurat, hati-hati menjaga keseimbangan. Luna, si anak bobcat, menunjukkan keahlian alaminya menuruni lereng, mengikuti mereka tanpa ragu. Saat Thomas memeriksa kondisi Marcus, Luna merapatkan tubuh mungilnya ke tangan Marcus yang gemetar. "Marcus," dengan suara lemah, memanggilnya, "Luna anak pintar." Elena mendengarkan dengan hati haru saat Marcus menjelaskan bahwa Luna adalah bagian dari proyek rehabilitasi satwa liar. Dalam keadaan putus asa, Marcus memasang alat darurat di harnes Luna, berharap ia akan mencari bantuan. Keyakinannya terhadap Luna, seekor bobcat muda, terbukti menyelamatkan hidupnya. Tak lama kemudian, tim penyelamat tiba,
membawa tandu khusus untuk membawa Markus naik ke permukaan. Luna tetap setia di sisi Markus sepanjang proses penyelamatan, menolak pergi meski suara-suara asing mengelilinginya. Sebelum dibawa, Markus berbisik kepada Elena dan Thomas, "Rawatlah Luna, dia belum siap untuk dilepas sendirian." Thomas bersumpah akan menjaga Luna sampai Markus pulih, memberikan janji yang mengikat hatinya. Berita tentang penyelamatan ini menyebar cepat, menggema di seluruh Texas, menarik perhatian media nasional. Artikel bertajuk, "Bobcat Penyelamat," memenuhi halaman utama surat kabar, mengisahkan ikatan luar biasa antara manusia dan alam liar. Beberapa minggu kemudian, Elena mengunjungi pusat rehabilitasi satwa liar di Austin, tempat Luna sekarang dirawat. Luna telah tumbuh, tubuhnya lebih ramping dan kuat, namun tetap menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap manusia. Markus, yang masih dalam masa pemulihan, menyambut Elena dengan senyuman tulus, bangga akan perjalanan luar biasa mereka. Thomas juga ada di sana, mengawasi sesi latihan Luna, mengamati bagaimana Luna mengatasi tantangan-tantangan kecil dengan kecerdasan alami. Hubungan antara Luna dan manusia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Thomas mendekati Luna, berbicara dengan suara pelan dan menenangkan, berusaha menjaga anak bobcat itu tetap tenang di tengah situasi darurat. Di sisi lain, Elena sibuk berkoordinasi dengan tim penyelamat yang mulai berdatangan satu persatu, membawa tandu, tali pengaman, dan peralatan medis darurat. Langkah-langkah mereka cepat namun hati-hati. Tanah licin dan bebatuan tajam mengharuskan setiap gerakan diperhitungkan dengan cermat agar tidak membahayakan diri sendiri ataupun Markus. Sementara itu, Luna berdiri tak bergeming di samping Markus. Matanya tak pernah lepas dari sosok manusia yang telah menjadi pusat dunianya. Terdengar helaan napas berat dari Markus saat tim mulai mengangkat batang pohon perlahan. Bebannya perlahan-lahan berkurang dari tubuhnya yang lemah. "Sedikit lagi, Markus," bisik Thomas dengan penuh semangat. Sementara Elena mengangguk menguatkan, berusaha menyuntikkan keberanian melalui tatapannya. Dengan gerakan hati-hati dan koordinasi sempurna, mereka akhirnya berhasil membebaskan kaki Markus dan dengan cepat memeriksa luka terbuka yang terlihat mengerikan. Markus menggertakkan gigi menahan rasa sakit saat bidai sementara dipasang, dan dengan segera mereka menempatkannya di atas tandu khusus. "Pegang ini erat-erat," kata Elena sambil memberikan sebotol air kepada Markus, yang tersenyum lemah dan meminum beberapa teguk dengan susah payah. Sementara mereka bersiap mengangkat tanduk atas lereng, Luna berjalan mengikuti perlahan, seolah tak rela berpisah walau hanya beberapa langkah. Perjalanan mendaki lereng itu penuh tantangan. Tanah berpasir dan batuan longgar memaksa mereka berhenti beberapa kali untuk mengatur napas dan keseimbangan. Dari bawah, mata Luna mengikuti setiap gerakan mereka, tubuhnya tegang, sesekali mengeluarkan suara lirih penuh kecemasan. Saat mencapai puncak lereng, sinar matahari mulai bergulir lebih lembut di ufuk, menyinari mereka dengan semburat keemasan yang menghangatkan hati. Ambulans telah menunggu, para medis bergerak cepat menghubungkan Markus ke infus, memberikan oksigen, dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. "Kalian menyelamatkanku," bisik Markus dengan suara serak kepada Elena dan Thomas, sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan dan pengaruh obat pereda nyeri. Sementara Markus dibawa ke rumah sakit, Elena berlutut di depan Luna, mengusap perlahan bulu halusnya, berterima kasih tanpa kata-kata. "Kamu gadis kecil yang luar biasa," gumamnya. Suara dipenuhi emosi yang membuat Thomas harus berpaling sebentar untuk mengendalikan perasaannya. Di tengah keheningan sore itu, Luna duduk tenang, membiarkan momen sakral itu memenuhi udara seolah tahu betapa berharganya keajaiban yang baru saja terjadi. Hari berikutnya, berita tentang penyelamatan ajaib ini memenuhi halaman depan surat kabar dan menguasai siaran televisi lokal dan nasional. Video Luna yang berlari ke jalan raya, menghadang mobil-mobil, dengan mata bersinar penuh permohonan, menjadi viral dan menyentuh hati jutaan orang. Dukungan untuk program rehabilitasi satwa liar melonjak drastis, sumbangan mengalir deras, dan sukarelawan baru mendaftar dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Markus, meskipun masih dalam masa penyembuhan panjang, menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan hubungan tak terputus antara manusia dan alam liar. Sementara itu, Elena menemukan dirinya terlibat lebih dalam, tak hanya sebagai petugas, tapi sebagai advokat vokal untuk program penyelamatan dan konservasi satwa liar. Malam-malamnya diisi dengan pertemuan komunitas, wawancara,
dan kerja sukarela di pusat rehabilitasi, di mana ia menghabiskan waktu ekstra bersama Luna. Perlahan, hubungan antara Elena dan Luna tumbuh lebih dalam, diikat bukan hanya oleh rasa saling percaya, tetapi juga oleh rasa hormat dan kekaguman tulus. Pada suatu sore yang sejuk, di tengah padang rumput luas, Elena duduk bersila di tanah sambil mengamati Luna yang berlari bebas. Tubuhnya lincah membelah angin. "Lihat dia," bisik Markus yang kini telah bisa berjalan dengan tongkat, berdiri di samping Elena, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Dia bukan hanya bertahan," lanjut Markus dengan suara bergetar. "Dia berkembang, berkat semua yang kau lakukan." Elena hanya mengangguk. Dadanya terlalu penuh oleh emosi untuk membalas dengan kata-kata. Luna berhenti sejenak, menoleh ke arah mereka, lalu melompat ke atas batu besar, memandang cakrawala dengan keagungan seorang ratu liar. "Kamu tahu," kata Markus pelan, "dalam banyak budaya kuno, Lynx dianggap sebagai penjaga rahasia, pelindung jalan tersembunyi." Elena tersenyum, matanya bersinar. "Mungkin dia bukan hanya menyelamatkanmu. Mungkin dia membuka jalan baru untuk kita semua." Beberapa bulan kemudian, dalam acara penghargaan konservasi tingkat negara bagian, Markus, Elena, dan tentu saja Luna menjadi tamu kehormatan. Saat nama mereka dipanggil, seluruh auditorium berdiri memberikan tepuk tangan meriah yang menggetarkan hati. Luna, dengan kalung pita biru di lehernya, berjalan anggun ke atas panggung, mengejutkan semua orang dengan ketenangan dan wibawanya. Dalam pidatonya, Elena berbicara bukan hanya tentang keberanian Luna, tetapi juga tentang pentingnya mendengarkan suara-suara kecil yang sering diabaikan oleh dunia. Karena kadang-kadang, katanya, keajaiban terbesar datang dari makhluk terkecil, dari tempat-tempat yang paling tak terduga. Di luar gedung, malam berkilau dengan cahaya lampu kota. Namun di dalam hati Elena, satu cahaya kecil bersinar jauh lebih terang daripada semuanya. Cahaya dari seekor anak bobcat pemberani yang telah mengubah hidupnya selamanya. Setelah upacara, saat semua orang sibuk berfoto dan berbincang, Elena mengajak Luna berjalan sebentar ke taman kecil di belakang gedung. Mereka berdua duduk di bawah pohon besar, menikmati keheningan langka yang begitu langka dalam dunia yang terus bergerak. "Aku berjanji," bisik Elena sambil mengusap bulu halus di belakang telinga Luna, "apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi rumahmu." Luna mendekat, menekan kepalanya ke dada Elena, dan dalam momen itu, tidak ada lagi manusia dan hewan, hanya dua jiwa yang saling menemukan dan melindungi. Waktu berlalu, musim berganti, dan hubungan mereka hanya tumbuh semakin kuat, melintasi batasan yang biasanya memisahkan dunia liar dan manusia. Luna menjadi lambang harapan, simbol bahwa bahkan di dunia yang penuh kekerasan dan ketidakpedulian, keajaiban, cinta, dan keberanian masih bertahan. Elena tahu, seiring waktu berlalu, cerita mereka akan menjadi legenda kecil, diceritakan di sekitar api unggun, di ruang kelas, di antara keluarga. Cerita tentang seekor bobcat kecil yang menolak menyerah, tentang seorang pria yang mempercayainya, dan seorang petugas yang melihat jiwanya. Dan di setiap kisah yang diceritakan, semangat Luna akan terus hidup, menginspirasi generasi baru untuk mempercayai keajaiban di tengah dunia yang penuh keraguan. Karena di dalam hati setiap makhluk, ada keberanian yang menunggu untuk ditemukan, dan cinta yang menunggu untuk diberikan. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil ke tengah jalan raya, dari satu tatapan penuh harap, dari satu jiwa kecil yang berani bermimpi lebih besar daripada dunia di sekitarnya. Sebelum lanjut ke kisah selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, karena masih banyak kisah penuh keajaiban dan harapan yang akan kita temukan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.